Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Micananda dengan NIM 81128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang keempat, yang dimana membuat sebuah program untuk menampilkan hasil dari permutasi dibagi dan kombinasi menggunakan rekursif. Nah, untuk logika programnya di sini, program dimulai dengan mendefinisikan sebuah fungsi rekursif bernama faktorial yang menghitung hasil perkalian menurun dari sebuah bilangan hingga mencapai kondisi dasar. Sorry, yaitu saat nilai parameter 0 maka akan mengembalikan nilai 1. Lalu, fungsi ini akan digunakan secara berulang untuk mendukung perhitungan rumus matematika pada bagian utama program, di mana fungsi main program mendeklarasikan variabel n dan r untuk menyimpan input dan angka dari pengguna. Setelah kedua nilai itu dimasukkan, maka program akan menghitung nilai permutasi dan kombinasi menggunakan pemanggilan fungsi faktorial sesuai dengan rumusnya masing-masing. Terakhir, program akan melakukan pembagian antara hasil permutasi dengan hasil kombinasi tersebut dan menampilkan hasil akhir pembagiannya ke layar. Oke, di sini untuk pseudocode-nya, di sini ada variabel nrpc, di mana n itu untuk gimana ya bilang banyak ya, r itu sampai batas. Misal ada 10 data, yang dipinta itu cuma 2 data gitu misal. Nah, terus di situ P itu untuk permutasi dan C untuk kombinasi. Yang tipe data integer. Nah, di sini dia mencetak N dan menginput N dan menginput R. Lalu untuk permutasi itu dari hasil diisi dengan faktorial N itu dibagi dengan faktorial N dikurang dengan R. Lalu untuk kombinasi itu faktorial N dari faktorial R dikali dengan faktorial N dikurang R. Lalu dia akan mencetak NPR atau hasil dari P dan dia akan mencetak hasil dari C. Lalu dia akan mencetak hasil dari P itu dibagi dengan C. Nah, di sini untuk faktorialnya, di mana untuk N itu sama dengan 0 atau N itu sama dengan 1, maka dia akan atas 1. Jika tidak, maka N itu akan dikali dengan faktorial N dikurang 1. Nah, ini untuk programnya. Ini di sini fungsi faktorial ya. Ini untuk penjelasan programnya. Untuk penjelasan programnya akan langsung saya jelaskan bersama dengan programnya ya. Jadi biar kayak nggak ulang gitu. Untuk programnya saya lihat dari sini aja. Dari C++. Nah, di sini pertama itu dia memasukkan header file stream untuk menjalankan fungsi input dan output. Nah, di sini ada input stream. Di sini itu untuk agar bisa sebuah program itu agar bisa membaca sebuah fungsi dari input dan output seperti cout, cin, dan inline. Nah, jika kita mau menggunakan cout, cin, dan inline, itu kita harus menggunakan input stream atau stream. Lanjut, di sini dia ada using namespace std. Ini tuh untuk agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std titik dua titik dua di setiap awalan perintah input output. Jadi kayak nggak usah susah payah lagi nambahin std titik dua titik dua di setiap sebelum perintah input output gitu. Walaupun inline gitu kan. Terus lanjut di sini kita masuk ke fungsi faktorial dengan parameternya n. Lalu sini mulai dari fungsi faktorial, akhir dari fungsi faktorial. Nah, di sini di fungsi faktorial ini dia itu untuk mengecek apakah n itu sama dengan 0 jika ya maka rata 1 atau nilai itu 1 atau apakah n itu sama dengan 1 jika iya maka nilainya itu 1. Jadi, jika tidak, maka n itu dikali dengan faktorial, n-nya itu dikurang dengan 1. Lanjut, masuk ke fungsi utama, di mana di sini ada awalan awal buka kurikulum awal atau awal program dan akhir dari program. Sini ada variabel n, r, p, dan c. Di sini dia akan mencetak masukan n dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai input untuk menginput nilai n dan di sini dia akan membaca input yang dimasukkan oleh pengguna
dan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu di sini dia akan mencetak masukan R dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai R atau menginput nilai R. Lanjut, dia akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel R. Lalu di sini untuk R itu dari faktorial dibagi dengan faktorial n dikurangi dengan R. Lalu untuk C itu dari faktorial n dibagi dengan faktorial R dikali dengan faktorial n dikurang R. Jadi kayak P itu didapatkan dari hasil hasil ini dan C itu didapatkan dari hasil ini. Lalu dia akan mencetak hasil P dan mencetak hasil C ke dalam output dan dia akan mencetak hasil pembagian dari P dibagi dengan C. Jadi kayak P itu berapa, C itu berapa, P itu berapa, maka dibagi dengan nilai C. Dan selesai. Untuk penjelasan runningnya, di sini saya misalkan apa? Di sini saya misalkan 5 dan 3 untuk R-nya. Nah, jadi 5 tuh gini loh. 5 ini kan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1 kan. Maka 5 itu dikali dengan faktorial, 5 itu dikurang dengan 1. Lanjut, dia langsung ke sini. Dia untuk menghitung P-nya langsung ke sini, untuk mengisi langsung ke sini. Oh, untuk nilai C diisi dengan ini. Nah, ini untuk penjelasan programnya. Eh, penjelasan runningnya ya. Oke, maaf sebelumnya. Ini untuk penjelasan runningnya. Di sini, pertama itu muncul teks masukkan N. Di mana pengguna itu mengetik 5. Dan muncul teks masukkan R. Di mana pengguna mengetik 3. Lalu, program akan menyimpan nilai N itu 5 dan R itu 3. Di mana proses perhitungan di mana program itu menggunakan fungsi faktorial nih untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Dia menghitung faktorial yang diperlukan itu faktorial 5, itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120. Dan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Maka faktorial N dikurang R itu adalah faktorial 2. N itu 5, R itu 3. Maka 2. 5 dikurang 3 ya. Maka untuk faktorial N dikurang R itu adalah 2 dikali dengan 1. Itu adalah 2. Lanjut, untuk menghitung permutasi. Rumus permutasi itu kan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial kan. Nah, dia itu melakukan perhitungan nih. N faktorial tadi berapa? 120. N dikurang R faktorial itu berapa? 2. Berarti 120 dibagi 2. Itu 60. Lalu, dia akan menyimpan nilai P itu adalah 60. Lanjut, untuk menghitung kombinasi. Di mana rumus kombinasi itu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurang dengan R faktorial. Nah, untuk perhitungannya, N faktorial itu kan 120 tadi kan. Dan R faktorial tadinya adalah 6. Maka N faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, di sini 120 dikali dengan 12 itu adalah 10. Jadi, C-nya itu adalah 10. Maka, dia akan mencetak P-nya dan mencetak C-nya atau kombinasinya. Dia mencetak permutasi dan kombinasi. Lalu dia akan mencetak nih hasil dari pembagian permutasi dibagi dengan kombinasi, yaitu 6, karena 60 dibagi dengan 10, itu adalah 6. Maka selesai. Untuk flowchart-nya itu, pertama itu untuk inline, itu ada bentuknya oval untuk start, bentuk jajar genjang itu untuk input dan output. Di sini menginput N dan R, lalu di sini melakukan proses untuk mengisi P dan C, untuk menghitung P dan C ya. Lalu di sini dia mencetak P, C, dan P dibagi dengan C. Lalu selesai. Untuk faktorialnya, di pertama dia menginput, lalu di sini ada bentuk bentuk bola ketupat, di sini untuk melakukan pengecekan. Jika bernilai benar, maka nilainya itu 1. Oke, ini salah panahnya. Jika bernilai
Jika ini tidak terpenuhi, maka dia melakukan X dikurangi dengan faktorial, X dikurangi dengan 1. Dan selesai. Oke, baik. Nanti akan saya perbaiki untuk fungsi faktorialnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam perbuatan maupun program atau pengerjaan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.